Kalau kamu lahir pada tahun 90-an, maka kamu akan pernah bermain atau melihat temanmu bermain Mario pada waktu kecil. Hingga sampai saat ini, Mario adalah karakter penting untuk Nintendo, di mana Mario merupakan karakter yang ikonik untuk Nintendo dan dikenal oleh seluruh dunia. Meskipun ada beberapa perubahan penampilannya dari kemunculannya pada tahun 1980-an. Mario juga terkenal sebagai tukang pipa, tapi banyak orang yang tidak tahu asal mula sejarahnya. Dan kali ini, 1 menit akan membahas tentang fakta Mario yang mungkin kamu belum tahu. Popeye dan Mario. Mario ternyata terinspirasi dari kartun Amerika yaitu Popeye. Tahukah kamu film Popeye? Di mana Popeye selalu bertengkar dengan pria yang bernama Bluto agar dapat mendapatkan cinta olive oil. Dari inspirasi tersebut, Nintendo membuat game dengan karakter tukang kayu yang bernama Jumpman. Di mana Jumpman ini ingin menyelamatkan pacarnya yang ditangkap oleh gorila raksasa bernama Donkey Kong. Game tersebut dinamakan Donkey Kong yang rilis pada tahun 1981. Nintendo Amerika yang menyewa gudang oleh seorang yang bernama Mario Siegel. Karena Donkey Kong banyak menguras keuangan perusahaan, maka Nintendo kesulitan untuk membayar sewa. Dengan muka yang marah, Mario Siegel datang ke Nintendo untuk menagih uang sewa. Dan pihak Nintendo yaitu Minoru Arakawa sebagai founder Nintendo berjanji akan membayar sewa segera mungkin. Setelah Mario Siegel pergi, Arakawa mulai bercanda ke teman dan timnya untuk memberi nama karakter tersebut Mario. Ya, kamu tidak salah dengar. Pada awalnya, nama Mario adalah Jumpman dan memiliki profesi sebagai tukang kayu. Mario sebagai mesin uang. Kemunculan awal di game Donkey Kong ternyata menghasilkan kesuksesan besar. Lalu Nintendo tidak lengah. Dengan cepat, Nintendo membuat sequel Donkey Kong, yaitu Donkey Kong Jr., di mana menceritakan tentang anak Donkey Kong ingin menyelamatkan Donkey Kong dari karakter jahat yang bernama Mario. Ya, awalnya Mario adalah karakter antagonis dan mencetak kesuksesan besar untuk Nintendo. Pada tahun 1983, Mario menjadi bintang ketika dia dan saudaranya yang bernama Luigi ditugaskan untuk membasmi musuh yang keluar dari pipa selokan. Di judul game Mario Bros. Penjualan game Mario Bros sangat tinggi. Dikabarkan hampir semua orang memainkan game tersebut dengan menggunakan Famicom di Jepang. Nintendo juga sukses di pasar Amerika dengan menggabungkan peluncuran NES atau Nintendo Entertainment System dengan game Super Mario Bros. Bahkan, total penjualan franchise Mario series mencapai 776 juta kopi, di mana juga sudah termasuk Super Mario series sendiri yang terjual hingga 390 juta kopi. Fenomena Mario. Pertanyaan yang di benak kita adalah, kenapa Mario bisa sangat fenomenal? Bahkan, maskot Nintendo dari Jepang ini bisa menguasai pasar Amerika. Analis mengatakan karena Nintendo memaksa Mario untuk menjadi bintang di setiap gamenya. Nintendo dengan sengaja membuat inovasi game agar Mario bisa selalu ada di genre manapun. Mario yang sudah ada sejak 1980, yang berarti Mario sudah ada sejak 4 dekade yang lalu. Kalau kita lihat pada tahun 1990 hingga 1990, Mario muncul di 12 Nintendo games, mulai dari tenis, golf, Wrecking Crew, Punch-Out, dan masih banyak lagi. Dengan mudah, Nintendo memasukkan Mario ke semua gamesnya agar menjadi simbol. Jadi, selama beberapa dekade ini, Mario selalu lompat ke sana kemari melawan gorila bernama Donkey Kong. Mario juga sudah muncul lebih dari 200 game Nintendo. Nintendo juga seperti tidak kehabisan ide dengan terus memasukkan experience baru ke dalam Mario, di mana sekarang Mario bertarung melawan kura-kura yang memiliki duri bernama Bowser, yang juga menjadi salah satu game terkenal sepanjang sejarah. Desain Mario. Mario yang memiliki desain yang khas, di mana menggunakan topi, punya kumis, dan memiliki warna khas yaitu biru dan merah. Tetapi bagaimana sebenarnya awal Mario dibuat? Mengapa dia menggunakan topi? Mengapa ada kumis? Apa alasannya? Mario yang debut pada tahun 1981 di games Donkey Kong, di mana pada saat itu Donkey Kong tidak mempunyai teknologi grafis seperti sekarang. Desainer harus membuat karakter dengan pixel, di mana pembuatan karakter yang rumit akan sangat sulit ketika dibuat melalui pixel. Dengan kata lain, Mario harus dibuat dengan desain dan konsep yang simpel. Kalau kita melihat desain pixel Mario ini, kita bisa tahu bahwa Mario tidak punya rambut dan juga mulut. Lalu kenapa? Developer Mario, yaitu Shigeru Miyamoto, mengatakan bahwa mereka harus membuat karakter kecil dan harus terlihat seperti orang.
Sehingga mereka harus menggambarkan fitur penting pada manusia, yaitu hidung. Lalu mereka menggambar kumis agar mereka tidak perlu menggambar mulut. Karena pada teknologi grafis saat itu sangat sulit untuk membuat ekspresi pada karakter yang kecil. Lalu kenapa Mario menggunakan topi? Miyamoto mengatakan bahwa teknologi saat itu seperti mendikte bagaimana cara mereka membuat karakter. Miyamoto mengatakan kalau dia memberi Mario rambut, maka dia harus membuat animasi rambut tersebut. Dan itu sangat sulit. Bahkan dengan memberikan Mario topi, dia tidak perlu membuat alis, dahi, dan hal lainnya. Baju Mario juga memiliki fungsi yang sama, agar tim Nintendo dapat menggambar pergerakan Mario dengan mudah. Warna biru dan merah adalah warna yang kontras, yang bisa membantu karakter tersebut terlihat mencolok dari hal sekitarnya. Kegagalan Mario. Pada tahun 90-an, banyak perusahaan yang berbondong-bondong ke Nintendo untuk mendapatkan hak film Super Mario Bros. Akhirnya, satu perusahaan yaitu Leitmotiv Film mendapatkan hak dari Nintendo untuk menggunakan Mario dalam pembuatan filmnya. Leitmotiv membayar Nintendo sebesar 2 juta US dollar, di mana untuk ketenaran Mario, uang tersebut termasuk tidak banyak. Tetapi Leitmotiv memberikan hak merchandise dan kreatif kontrol di tangan Nintendo. Aktor yang memerankan Mario pun penuh pro dan kontra dari pihak Leitmotiv dan Nintendo, karena Nintendo ingin film Mario yang memiliki kesan gelap dan berani. Maka menurut Nintendo, Tom Hanks yang terkenal sebagai aktor komedi tidak cocok dengan film itu. Singkat cerita, dengan banyaknya drama dalam pembuatan film tersebut, akhirnya selesailah film tersebut dan akhirnya rilis pada tahun 1993. Di mana pada tahun itu bermunculan film dinosaurus Jurassic Park yang sangat-sangat terkenal. Tercatatkan setelah 31 minggu tayang, film Super Mario Bros. Hanya dapat 20,9 juta US dollar, di mana untuk biaya produksinya sudah menghabiskan total 40 juta US dollar. Ini termasuk kegagalan yang tertulis pada maskot kesayangan Nintendo, yaitu Mario Bros. Itulah fakta Mario yang mungkin kamu belum tahu. Orang yang sudah mengikuti Mario dari awal mungkin sekarang sudah cukup tua dan memiliki anak. Tapi siapa yang tidak tahu Mario sampai saat ini? Mario sudah pernah menjadi tukang konstruksi, pembalap, dokter, dan lainnya. Bahkan tercatatkan Mario sudah mencoba 30 pekerjaan yang berbeda. Sekian dari 1 menit. Kalau dirasa informasinya berguna, bisa komen, like, dan subscribe.